Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama supaya siswa dapat menyebutkan macam-macam penyakit pada organ pernafasan. Yang kedua, supaya siswa dapat mengetahui tentang ragam tari dan unsur-unsur pada tari. Yang ketiga, supaya siswa dapat memahami nilai-nilai penting dalam musyawarah. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu beberapa penyakit yang menyerang sistem pernafasan. Yang pertama adalah emfisema, adalah kerusakan jaringan di sekitar saluran bronkiolus dan alveolus. Ciri-ciri dari penyakit ini yaitu orang yang menderita mengalami sesak nafas karena tidak maksimalnya pertukaran udara di paru-paru. Yang kedua adalah kanker paru-paru, adalah pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Ciri-cirinya, batuk terus-menerus hingga menjadi batuk berdarah, berat badan menurun, dan nyeri dada. Kemudian yang ketiga adalah tuberkulosis atau TBC, adalah penyakit paru-paru yang ditandai dengan munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan dapat menyebabkan kematian pada jaringan sekitarnya. Ciri-cirinya demam, susah nafas, keringat malam hari, dan berat badan turun. Nah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang ragam tari. Perhatikan gambar tarian pada layar kalian. Ini adalah nama tarinya, yaitu Tari Kipas Pakarena, asal tarian Goa, Sulawesi Selatan. Makna tarian sebagai penghormatan kepada Batara Guru karena dianggap telah memberikan pengetahuan kepada manusia. Kemudian perlengkapan yang dipakai adalah simak-simak atau ikat lengan, tigero tedong atau leher kerbau atau gelang panjang, gelang cadi yaitu gelang pendek, geno kalung, kipasa kipas, baju atau baju pendek dan panjang, selendang, lipas sapi atau kain sutra, kutu-kutu semacam bandu, bunga putih atau kuncup bunga melati, bangkara atau anting-anting, sanggu sipolong tetong atau pundi berdiri. Nah, gambar yang kedua, di situ ada gambar tarian. Ya, mari kita cari tahu apa nama tariannya. Nama tari yaitu Tari Bambang Cakil, asal tarian dari suku Jawa. Makna tari diambil dari kisah Mahabharata, bermakna tentang peperangan antara kebaikan dan keburukan. Perlengkapan yang digunakan, karena ada dua penari di situ. Yang pertama adalah sang kesatria, itu menggunakan kulo atau mahkota, kemben, anting dan kalung, kelat bahu, selendang, celana pendek, dan keris. Kemudian yang gambar orang sampingnya itu adalah disebut raksasa atau cakil, menggunakan kulo atau mahkota, sumping atau dipakai yang di telinga, anting dan kalung, gigi tiruan, kelat bahu, keris, timbang atau sabuk, kemben dan kain, pinggal atau gelang kaki. Unsur-unsur pada tari. Yang pertama, gerak tari adalah unsur pokok dalam sebuah tarian. Properti adalah semua peralatan yang digunakan dalam pementasan. Musik pengiring adalah musik yang membantu gerak tari menjadi lebih teratur dan indah. Kostum fungsinya untuk mendukung tema atau isi tari sehingga peranan dalam suatu tarian terlihat jelas. Tata panggung fungsinya untuk menciptakan suasana yang terkait dengan konsep. Salah satu bagian penting dalam tarian yaitu pola lantai. Pola lantai ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pola garis lurus atau vertikal dan horizontal. Berikut adalah gambarnya, contoh pola lantai vertikal dan diagonal. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Ciri-cirinya sering digunakan pada tari klasik, garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Kemudian yang kedua adalah pola garis lengkung. Itu gambarnya adalah melengkung. Kesan dari pola lantainya adalah memberikan kesan lembut tetapi lemah. Ciri-cirinya penari membentuk garis lingkaran, pola lantai lengkung luar,
pola lantai angka 8. Baiklah anak-anak, kita masuk ke materi yang ketiga. Berdasarkan ragam tarian tadi, di Indonesia juga dikenal dengan nilai-nilai penting dalam musyawarahnya. Karena Indonesia sebagai negara yang demokratis, jadi setiap kegiatan yang memerlukan keputusan untuk kepentingan bersama dilakukanlah musyawarah. Musyawarah mufakat merupakan salah satu bentuk upaya pengambilan keputusan bersama dan sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang demokratis. Berdasarkan musyawarah tersebut, ada nilai-nilai yang kita bisa ambil. Yang pertama, nilai kebersamaan. Anggota musyawarah berasal dari berbeda latar belakang, namun memiliki kepentingan yang sama. Nilai yang kedua adalah nilai kebebasan berpendapat. Anggota musyawarah boleh mengutarakan pendapatnya dengan sopan. Kemudian nilai yang ketiga adalah menghargai pendapat orang lain. Setiap peserta haruslah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain tanpa menyelanya. Kemudian nilai yang keempat yaitu nilai jiwa besar serta lapang dada. Setiap peserta hendaknya mau melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Nilai yang kelima adalah nilai persamaan hak. Setiap peserta diberikan hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Nah, berdasarkan nilai-nilai tersebut dan kegiatan musyawarah, itu menghasilkan keputusan bersama. Keputusan bersama adalah suatu keputusan yang telah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Prinsip-prinsip dan aturan musyawarah. Yang pertama, dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Yang kedua, dilandasi semangat gotong royong dan kekeluargaan. 3. Mengutamakan kepentingan umum. 4. Menghargai pendapat orang lain. 5. Keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, melaksanakan keputusan bersama dilandasi itikat baik dan penuh tanggung jawab. Selain prinsip-prinsip, ada tata cara dan persyaratan dalam musyawarah. Yang pertama, peserta harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Yang kedua, musyawarah dimulai jika peserta telah mencapai quorum atau penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir. Yang keempat, ada susunan kepanitiaan. Ada ketua, notulis biasanya disebut juga sekretaris, dan anggota. Kemudian yang keempat, peserta berhak berpendapat. Kelima, peserta harus menghargai pendapat peserta lain. Keenam, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima oleh akal sehat. Nah, cara-cara mengeluarkan pendapat. Yang pertama, mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. 2. Berbicara setelah diizinkan. 3. Kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan selesai. 4. Bersikap sopan. Dan 5. Suara cukup jelas. Sikap ketika kita mengikuti musyawarah sebaiknya yang pertama, menghargai atau menghormati pendapat orang lain. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Tidak boleh mencela orang lain. Dan 4. Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Manfaat dari musyawarah. Yang pertama, masalah dapat cepat selesai. 2. Keputusan yang diambil memiliki nilai keadilan. 3. Hasil keputusan menguntungkan semua pihak. 4. Dapat menyatukan pendapat yang saling berbeda. Dan yang kelima adalah adanya kebersamaan. Baiklah anak-anak, itulah materi yang dapat disampaikan. Melalui pembelajaran kali ini, kalian bisa mengetahui macam-macam penyakit pada gangguan pernafasan manusia. Yang kedua, yaitu kalian mengetahui ragam tari dan unsur-unsur penting dalam tarian. Yang ketiga yaitu memahami nilai-nilai musyawarah yang merupakan budaya bangsa Indonesia, karena melalui musyawarah Indonesia dikenal dengan bangsa yang demokratis. Baiklah anak-anak, ingat ya, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Dadah!